Oke, balik lagi di channel Gagas-Gagas. Dan kali ini saya sedang berada di sebuah rumah sakit terbengkalai tipe C Majalengka, teman-teman. Kesekian kalinya saya kesini karena lumayan vibes-nya masih ada ya, suasananya masih horor, men. Ini tepat jam 9 malam, berada di Kertajati yang sepi, nggak ada warga, dan untungnya di sini aman sekali, teman-teman. Dan kita akan masuk ke dalam ruangan ini, dan sebelah sana ya bangunan baru. Ya, katanya rumah sakit udah pindah ke depan kecamatan, tapi entahlah seperti apa ya. Dan di sini ada mitos yang katanya ada ibu melahirkan yang memang secara gaib itu ya. Ibu-ibu melahirkan ditemani sama suaminya, kemudian ada perawat gaib yang memang membantu pelahirannya, dan ketika bapaknya keluar jalan gitu kan, dia ke warung, ternyata ibunya manggil gitu. Dan kata warga sekitar, di sana udah kosong rumah sakitnya. Dan langsung aja gitu bapaknya ke rumah sakit, ternyata memang anaknya udah lahir dan buru-buru kabur. Begitu teman cerita singkatnya, dan mungkin kita langsung aja untuk masuk ke dalam rumah sakit ini tanpa banyak cerita. Jangan lupa subscribe, komen, and like channel Gagas-Gagas, dan selamat menyaksikan. Oke teman-teman, inilah kondisi rumah sakitnya tipe C Majalengka di malam hari. Lumayan ya, udah banyak bangunan yang diambil kusennya karena mungkin dimanfaatkan di bangunan yang terbaru. Dan di sini saya menemukan sebuah mobil yang di konten saya sebelumnya ini nggak ada ini, tapi sekarang ada gitu kan. Kayaknya ini mobil untuk mayat mungkin, atau jenazah atau apa teman-teman ya. Tapi bukan mobil ambulan ya teman-teman. Bisa dilihat ya, kondisinya udah sangat memprihatinkan teman-teman. Dan di sana ada rumahan warga yang masih beraktivitas di jam segini ya. Tuh kondisinya. Kemudian di sana ada sebuah bangunan sebenarnya teman-teman ya, entah sekarang kemana tuh, udah nggak ada. Nah ini bagian belakang bisa dilihat, dan kita langsung aja masuk ke dalam rumah sakit Majalengka tipe C ini yang konon sudah terbengkalai sekitar 10 tahun yang lalu teman-teman ya. Kondisinya masih sama seperti waktu dulu saya ekspor ya. Cuman kalau dulu di sini masih ada apa, tulisan-tulisan ruang obat, ruang apa gitu ya. Ada juga ruang administrasi dan lain-lain teman-teman. Tapi sekarang udah bolong kayak gini tuh. Ya, kita langsung aja masuk dari bagian depan dulu nih. Karena ini terpusat di bagian depan. Ya, kondisinya ini zaman waktu saya eksplor tuh bener-bener gokil, menarik banget, dan bisa lihat sekarang cukup biasa aja. Tapi entah apakah masih sama rasanya ketika masuk ke bagian dalam ruangan satu persatu nih teman-teman. Nah bisa lihat ini dulunya ruang obat ya, kayak pengambilan obat gitu teman-teman ya. Udah jarang ada tulisan, dan di sini mungkin tempat pasien menunggu, mungkin ada kursi di sana, entah atau tempat apa. Tapi kalau dilihat dari kondisi bangunan ini udah tuh ya, udah parah banget teman-teman. Oke, next kita lanjut aja karena mengingat waktu yang udah berapa menit. Jujur karena memori saya dikit lagi, jadi kita agak gercep aja teman-teman untuk ekspor di malam hari ini yang mendung, bentar lagi hujan teman-teman ya. Oke, next kita lanjut lagi untuk masuk ke tiap ruang bangunannya yang memang menyimpan cerita-cerita horor teman-teman ya. Tuh ini entah bagian apa ya teman-teman. Wow man, ini WC zaman dulu banget, cuman 1 meter ke 3 meteran. Teman-teman dengar nggak, sebelah sana ada kayak ada suara apa gitu ya. Tuh kayak ada orang melangkah gitu, kayak ngikutin, padahal kita baru awal konten gitu ya, tapi kok ngeri asli. Nih udah mulai merinding ya, kelihatan tuh. Ini WC juga. Oke. Bangunannya nggak begitu banyak, tapi lumayan lah ya untuk konten kita di malam kali ini, bikin bulu kuduk merinding. Dan ini posisinya adalah pohon yang sudah menjulur ke atas genteng ya. Tuh ini nggak tahu udah berapa tahun lamanya teman-teman. Dan sebelah sini ada ruangan lagi cukup kecil, kayaknya ini ruang-ruang untuk mungkin kantornya atau apa ya. Kita nggak menemukan identitas apapun di bagian bangunannya, apakah itu suntikan atau misalkan obat-obat apa, nggak nemu ya. Banyak sampah-sampah doang, kayaknya banyak pemuda yang udah kesini dan warga-warga mungkin ya. Oh man, gila ya, cukup
ekstrim juga. Aduh, berada di sini teman-teman. Ini nggak tahu ruangan apa. Dulu sih ada identitasnya, cuman saya lupa lagi gitu, dan saya malas untuk buka video sebelumnya. Di setiap ruangannya ada tulisan apa aja gitu ya teman-teman. Dan kalau di sebelah sini sampah juga sama ya, tuh bisa dilihat. Ini hanya sampah-sampah doang men. Ya, udah berserakan, udah nggak jelas, udah nggak tahu kayak gimana. Dan ini kayaknya udah ada yang mecahin teman-teman ya, ada warga entah ODGJ atau apa nih ya. Dan kalau kita lihat di sini ada sebuah apa nih namanya, dokter nih, jadwal dokter ya, dokter Haji Nunung Turyani, siapa lagi nih teman-teman ya, agak sulit juga bentar ya. Tuh, keterangan agak RSUD Ciders pada aplikasi. Oh ya, jadi mungkin ini kerjasama dengan rumah sakit besarnya teman-teman. Jadwal poliklinik Ciders, RSUD Ciders tuh ya, penyakit dalam. Oke, lanjut lagi. Jadi kita nggak menemukan identitas apapun di sini ya. Jadi hanya tulisan-tulisan yang tadi aja teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman untuk eksplor ke bangunan yang samping ya. Karena di bagian bangunan samping itu memang tepatnya ibu melahirkan pada saat itu. Cuma entah ya kebenaran ceritanya teman-teman. Kita lanjut lagi untuk ke rumah sakit, ke bangunan selanjutnya ya, karena posisinya tepat di situ ada sebuah kejadian yang sangat mencengangkan. Ada ibu melahirkan tepat di bangunan samping sebelah sana ya teman-teman, dan ibu itu sendiri, bapaknya atau suaminya lagi keluar untuk beli seperangkat alat bayi dan mungkin yang lainnya untuk keperluan bayi, dan akhirnya warga ngasih tahu bahwa si ibunya ini melahirkan seorang diri tanpa ada perawat dan bidan atau dokter siapapun teman-teman. Dan itu kenyataan, tapi entah ya itu ceritanya bener apa enggak, saya belum konfirmasi ke siapapun ya. Dan ini kita harusnya lewat sini nih jalan ya tuh, dan cuman ya ini posisinya bangunan baru ya, jadi nggak nyambung dengan ruangan yang selanjutnya teman-teman. Sebelum kita ke sana, kita lewat sini aja biar agak enak ya teman-teman, agak panjang juga. Udah hancur lebur, banyak genteng-genteng yang nggak jelas jatuh. Cuman kita nggak pakai helm dan kita cuman sendalan doang men, buset. Lanjut lagi. Kalau ke sebelah sana itu udah langsung kayaknya kantor camat atau apa ya, karena di sininya persawahan yang cukup lega. Tuh di sana ada rumah juga, entah rumah warga atau rumah yang terbengkalai juga entahlah. Nah ini bagian belakangnya teman-teman. Lanjut lagi deh untuk kita masuk ke bagian dalam daripada rumah sakit tipe C ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya udah ada kelelawar. Men, asli ngeri banget. Udah mulai tuh kelelawar ya. Saya kagetnya bukan karena makhluknya tapi karena kelelawar men. Kalau udah datang ke sini gitu kan. Ini bagian WC kali ya. Tuh. Ya ini bangunan beneran, cuman kosen-kosen yang udah dibawain sama pemiliknya mungkin ya, sama pemerintah untuk di bangunan selanjutnya. Dan di sini saya menemukan sebuah komik. Mungkin komik ini dipakai para pemuda untuk mabuk nih. Tuh ya, ini masih baru nih. Kalau di video saya yang sebelumnya, ini ada ruangan yang saya masih ingat ya. Di sini ruang maternitas atau ruang ibu melahirkannya. Nah, tepat di sini kejadiannya. Pada saat itu ya, ada berapa bed? Mungkin ini ada 2 bed atau 2 tempat tidur yang di sini ada perawat gaib atau bidan gaib yang membantu lahiran si bayinya tersebut teman-teman ya. Tuh. Cuman kita nggak menemukan alat-alat medis apapun di sini, entah itu stetoskop atau apa ya teman-teman. Nah, di sana WC. Ini kayak wastafel gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi untuk ke bagian bangunan selanjutnya. Nah, tuh ya kusennya udah pada dicabutin teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya di ruangan yang sebelah sini ya, kalau masuk dari sini nih.
Ini tuh ruangan jenazah teman-teman, atau untuk pemandian jenazah gitu teman-teman ya. Kalau di video saya sebelumnya itu apa gitu namanya, cuman lupa saya asli. Di atasnya tuh ada tulisan kayak ruangan jenazah gitu teman-teman, tapi entahlah ya, mungkin tempat pemandian jenazah atau gimana. Nah ini bangunan yang depan yang menyambungkan dengan bangunan itu teman-teman itu. Kita lanjut lagi. Wah ini udah jebol ya, udah hancur banget. Asli bentar lagi pasti rubuh nih dengan keadaan alam yang semakin memburuk teman-teman. Ini ruangan apa ya ini ya? Kok kecil banget nih? Kayaknya dapur deh. Ini dapur nih. Tuh ya, di sini juga ada WC lagi teman-teman. Udah parah, udah hancur banget kondisinya, nggak jelas. Lanjut lagi teman-teman. Kita ke ruang jenazahnya dulu. Mungkin tempat untuk pemandian jenazah dulunya di sini nih. Tapi entahlah ya. Tuh ada 3 tempat. Mungkin untuk selang atau apapun di sini ya. Mayat 1, 2, 3, 4 bisa jadi 4 mayat di sini, entah kayak gimana teman-teman. Yang jelas ada itu waktu di video saya. Bisa disaksikan nanti saya mungkin cantumkan linknya teman-teman. Dan terakhir ini adalah kondisi di mana WC-nya. Nggak tahu nih, Hush. Assalamualaikum. Oh itu cuman suara, ini suara burung apa-apa ya itu ya. Anjay. Udah hancur banget teman-teman asli ya. Kalau terakhir ke bagian belakang ini buset udah langsung pohon pisang men. Tahu sendiri kan kalau pohon pisang ada di sini tuh ya, mitosnya tuh kayak gimana, katanya ada apa gitu ya, entahlah. Wah ini udah jebol. Nah, di belakang sini udah langsung persawahan teman-teman. Itu ada rumah warga, ada rumah lagi tuh. Gokil, emang serem banget ya yang berada di sini teman-teman. Yaps, mungkin untuk konten kita kali ini di rumah sakit tipe Majalengka yang sudah terbengkalai sekitar 10 tahun lalu cukup sekian, karena hanya ada beberapa bangunan di sini dan beberapa ruangan yang sudah saya eksplor sebelumnya. Dan terakhir mungkin semoga konten ini bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, komen, and like channel Gagas Agasa, dan selamat malam.